Halo teman-teman developer, di seri video tutorial kali ini kita akan belajar tentang dasar framework Rust yaitu Actix Web. Ya, jadi dengan Actix Web ini memungkinkan kita bisa membuat API atau web service dengan bahasa Rust dan framework ini juga cukup banyak digunakan sih, serta ekosistem komunitasnya juga udah cukup ramai begitu. Adapun beberapa fitur yang ditawarkannya itu semacam flexible responder, ekstraktor HTTP request, form handling, dan tentunya masih ada banyak yang lainnya juga seperti itu. Oh ya, terkait dengan Actix Web ini, ada yang namanya itu Actix gitu ya, Actix doang gitu. Nah, si Actix ini itu tuh adalah dikenal juga dengan aktor yang merupakan objek gitu, dan dia diimplementasi menggunakan Tokio. Nah, si Tokio sendiri merupakan asynchronous runtime untuk bahasa Rust seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek langsung detailnya ya di dokumentasinya masing-masing. Baik, sebagai pengantar, langsung aja kita coba buat aplikasi API sederhana dengan Actix Web. Pertama, kita buat dulu cargo new. Projectnya itu namanya apa ya? Hello World aja sih gampangnya. Oke, Hello World. Ini saya open langsung di sini VS Code. Kemudian kita tambahkan di cargo toml ini dependensinya itu si Actix Web. Begini. Versinya 4 kalau nggak salah. Atau 4, oh ini 421 begitu ya. Bisa juga teman-teman menggunakan perintah ini ya, cargo add Actix Web. Nah, dengan perintah ini dia tuh langsung menginstal Actix Web dan menambahkan dependensinya untuk versi latestnya seperti itu. Oke, kemudian di main rs file. Nah, di sini kita akan buat beberapa fungsi ya. Fungsi yang pertama itu kita use dulu si Actix Web-nya. Di sini kita butuhnya itu adalah get, kemudian post, kemudian web, kemudian app, kemudian HTTP response, kemudian HTTP server, kemudian responder. Begini. Lalu kita kasih anotasi dulu. Di sini kita butuh get. Get di sini. Kita buat fungsi yang mana fungsinya adalah asinkronus. Jadi async fn, misal namanya hello begitu. Oke. Kemudian impl responder seperti ini. Yang mana bodinya kita tinggal tulis HTTP respond. Oke. Oke, body. Ini body. Kemudian di sini hello world seperti ini. Lalu ini saya duplikat aja deh. Duplikat post misalnya. Nggak usah di post, ini get aja dulu, get aja. Tapi di sini kita ganti getnya itu baca path gitu ya. Jadi di sini bukan hello lagi, misalnya adalah greet begitu. Kemudian di sini kita kasih parameter name dari web path. Di sini adalah string, begini ya. Kemudian ini kita bisa ganti dengan format. Di sini hello, di sini juga adalah si name tentunya. Di sini name. Dan yang terakhir asynchronous function namanya manual. Hello, mungkin begitu ya. Impl responder. Kemudian HTTP response. Oke, body itu hey there. Seperti ini kira-kira. Oke, jadi secara default Actix Web sudah mendukung asynchronous function. Nah, function-function yang kita buat di sini itu adalah handler function. Dan handler function ini tuh return-nya mendukung beragam objek atau tipe yang mengimplement responder thread begitu. Jadi maksud dari return impl responder, adalah bahwa fungsi yang kita buat ini akan mereturn sebuah tipe yang mengimplement responder thread begitu. Nanti teman-teman bisa cek langsung di dokumentasi terkait dengan impl thread ini ya. Jadi ada itu di salah satu chapter, saya lupa di chapter berapa, ada penjelasan detail terkait dengan impl thread. Terus selanjutnya handler function ini biasanya diberikan anotasi routing secara langsung menggunakan makro yang disediakan, semacam contoh yang di sini, begitu ya. Dan teman-teman yang mengikuti seri belajar sebelumnya itu mungkin ingat kalau kita pernah buat makro yang mirip semacam ini, ya kan? Saya nanti akan sertakan linknya di deskripsi lah begitu.
Tentu juga kita bisa buat fungsi tanpa anotasi ya, seperti contoh manual hello ini. Oke, baik, selanjutnya langsung aja ke main function. Kita tambahkan anotasi juga dia, ActiveSwap di sini anotasinya. Kita ubah juga dia menjadi asinkronus. Lalu kita kasih return dari std io result. Oke, ini returnnya. Dan untuk bodinya langsung aja kita buatkan di sini aplikasinya begitu. Mulai dari HTTP server dulu. Dia adalah closure. Oke, kemudian app new di sini kita chaining dengan service. Kemudian di sini ada hello, kalau nggak salah ya, hello grade. Oke, hello dan grade. Berarti ada dua di sini, grade, dan yang ketiga adalah row. Nah, di sini kita mungkin kasih path-nya hey, kemudian di sini kita tulis begini. Oke, manual hello seperti ini. Dan kemudian kita bind tuh address-nya. Kita mau akses di mana gitu ya. Kemudian di sini saya kasih per 8080, saya kasih simbol tanda tanya, saya kasih run di sini dan away. Nah, seperti ini. Saya save. Ya, nggak ada yang error. Di sini postnya nggak jadi sih, nggak jadi kepake. Nggak apa-apa. Di sini juga kita ganti dengan post karena yang tadi nggak jadi kita pakai. Di sini dia adalah post. Oke. Jadinya main function ini dia sekarang berupa asinkronus, ya kan? Dan dia bisa berupa asinkronus karena adanya anotasi makro ActiveSwap main yang ini gitu, yang bertugas menjalankan main function ini di dalam runtime, di dalam Actix runtime nantinya begitu. Juga di sini returnnya kita tambahkan dia dengan result type seperti itu ya, dari standar IO begitu. Juga kemudian HTTP server kita definisikan di sini, yang mana dia ini adalah struct, oke, dan juga sebagai backbone aplikasi yang mana akan mengurus perihal request, connection, layer security, dan yang lain sebagainya. Yang pasti terkait dengan konfigurasi server gitu, garis besarnya dia tuh berada di transport layer ya, pada OC model layer seperti itu. Nah, setelah HTTP server ini tuh ready untuk handle hal semacam tadi begitu terkait dengan konfigurasi server itu, barulah app ini itu beraksi gitu loh. Yang mana app ini adalah struct ya. Jadi, app ini tuh adalah berupa logic aplikasi kita, semacam routing, middleware, request handler, dan lain-lain lah, seperti itu. Jadi, si app ini tuh tugasnya ngambil request yang masuk, lalu menghasilkan respon, ya kan? Dan app new ini adalah application builder. Oke, dia tuh adalah application builder. Di sini juga kita chaining dia ke service dan route method untuk menghandle terkait request yang masuk tadi, seperti itu. Nah, untuk method service, kita bisa langsung masukkan handler yang sudah kita buat, ya kan? Di sini saya masukkan begitu, hello dari sini, kemudian greet dari sini. Oke, jadi tinggal kita masukkan handlernya, nantinya akan otomatis mengolah nilai parameter yang si handler ini, begitu. Nilai parameter service yang berupa handler maksudnya begitu. Dan kalau route method, route method ini bisa kita konfigurasikan routing ke path yang kita mau. Jadi di sini contohnya kita pakai hey, oke. Dan juga di sini ada guard gitu ya. Di sini kita berikan guard. Jadi kalau di contoh yang ini tuh maksudnya adalah request yang masuk ke path hey, akan diteruskan ke handler jika dan hanya jika HTTP methodnya adalah post, seperti itu. Kemudian setelah logic aplikasinya dibuat, kita tentukan di mana API kita dapat diakses. Di sini kita akses melalui local host 127.0.0.1 dan di port 8080 dengan bantuan dari bind method. Nah, karena bind method ini return-nya itu berupa result type, kita bisa handle error-nya langsung dengan menambahkan simbol tanda tanya yang ini, begitu. Lalu kita aktifkan aja tuh aplikasinya untuk mulai bisa menerima koneksi yang masuk dengan run method. Dan yang terakhir, karena aplikasi kita itu berjalan secara asinkronus, tinggal kita tambahkan di sini await untuk HTTP servernya. Udah cukup penjelasannya, kita langsung aja coba jalankan dulu. Ini saya jalankan cargo run begini. Dia akan compile dulu. Jadi, untuk testingnya saya menggunakan ini ya, Insomnia ya. Jadi Insomnia ini salah satu HTTP client yang tersedia, mirip seperti Postman juga sih. Teman-teman bebas menggunakan Postman ataupun yang lainnya lah, HTTP client yang lainnya itu bebas. Saya menggunakan Insomnia doang. Kemudian di sini setelah, ini belum kelar ya. Ini ada
Yang pertama kita akan coba akses rootnya dulu, langsung localhost saja, localhost begitu ya. Oh, ini udah beres. Saya coba akses, oke, hello world. Berarti di sini udah bener nih, hello world. Kemudian kita coba akses yang kedua itu untuk baca path begitu ya. Path-nya kita coba baca di sini misal Rusleng begini. Kemudian saya akses di sini hello Rusleng begitu. Dan di sini hello Rusleng-nya udah muncul nih, ya kan? Sesuai dengan yang format di sini hello Rusleng begitu. Oke? Dan yang terakhir adalah untuk manual hello. Nah, manual hello ini kan itu dihandle dari post ya, yang mana hanya bisa diakses jika HTTP method-nya adalah post. Jadi kalau misalnya saya coba akses hey ini pakai get, kita lihat apa yang terjadi. Di sini hello hey. Jadi hello hey-nya itu kebaca yang ini, bukan yang ini. Harusnya kan yang hey there nih, iya kan? Tapi karena dia pakai get, dia yang kebaca malah jadinya yang path yang ini gitu. Sedangkan ini bukan begitu, bukan yang bukan tidak dijalankan maksudnya. Jadi ini udah nggak sesuai sehingga kita harus ganti hey ini dengan post, barulah kita dapatkan hasil yang hey there yang sesuai dengan ini karena dibantu dengan guard. Ini adalah guard trait ya di sini. Seperti inilah kira-kira dasar dari Actix Web untuk membuat API begitu ya. Jadi saya rasa inilah pengantar dari tutorial Actix Web dan teman-teman bisa coba langsung ke ini ya dokumentasi resminya ya untuk menghandle atau bukan untuk menghandle maksudnya untuk melihat beberapa informasi detail terkait dari apa yang sudah kita buat di video ini. Oke, saya rasa hanya ini video pengantar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.